simpanan wajib pinjam. Simpanan wajib pinjam atas nama pribadi itu nanti dapat diambil kembali. Akunnya sendiri. Akunnya sendiri. Nah, ketika rapat anggota dihitung biayanya berapa untuk unit simpan pinjam dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun, maka ditanggung bersama, dipotong dari simpanan wajib pinjam itu. Ada bunga nggak? Nggak ada kan? Nol. Nah, dan mereka tidak pernah mempermasalahkan ini riba, tidak riba, ini syariah, tidak syariah. Ini ideologi koperasi. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini dalam Gazebo NHS. Saya senang bertemu dan kedatangan sahabat saya akan sapa Setiawan Pandu. Siap. Masih nama itu ya? Alhamdulillah nggak berubah. Lama kita nggak suka ya? Iya. Itu terakhir kita kiprah di Panwaslu. Tahun 2010. 2010 jenengan apa namanya, masih di Bawaslu. Ketua Bawaslu. Ketua Bawaslu. Lalu sempat datang hari H. Ya. Hari H ya. Hari H. Jenengan di Panwaslu. Ya. Dan kehebatan jenengan bukan karena muji di depan jenengan ini ya. Jenengan pejabat tingkat menteri, tapi saya jemput dengan mobil rongsokan, ketawa-ketawa. Dari bandara ya? Dari bandara. Itu mobil dinas yang paling runyam itu ya? Yang paling runyam. Jadi masih ingat ya, saya bilang gini sama jenengan itu, semua bisa dibuka kecuali pintunya ya? Iya. Semua bisa dibunyikan kecuali klaksonnya. Iya. Semua bisa diputar kecuali rodanya. Tapi nikmati aja ya. Nikmati aja, masuk ke desa-desa, berjumpa dengan masyarakat di desa, sangat nyaman sekali. Kenapa ya kok bisa ngalah aja ya? Ya, kalau saya terus terang lebih suka apa adanya. Jadi pada saat itu kan dari sekretaris kami mengatakan, kita rental, nggak perlu Bu. Nggak perlu. Saya tahu kok, walaupun saya belum pernah ketemu Mas Secara NHS secara tapi coba ternyata pas apa yang saya pikirkan gitu ya. Kan. Orangnya tidak terlalu mencari yang tinggi. Iya, ya. Kan ya gimana ya, saya tidak menuntut fasilitas lah, aku malah menyayangkan kalau diada-adakan, sementara duitnya, anggarannya rano, nggak ada gitu kan. Walaupun ya kita kan tahu kan, ada masih begininya kan. Iya. Itu 90 ya. Iya. Ya, tapi ya nyatanya juga bisa mengantar. Masih bisa dan alhamdulillah lancar. Ya, kita kan ngobrol di hutan itu ya. Ya. Di tengah-tengah hutan. Di Prengapus. Prengapus masih masuk lagi. Masuk lagi ke timur ya. Iya. Hutan teh ya. Iya. Teh jati semacam itu ya. Pala. Ada pala ya. Iya. Jadi pala itu tidak hanya di Banda, rupanya di situ juga ada. Banyak. Tahu, ya. Nah setelah itu Mas Pandu aktif kembali ke, kalau Panwas kan pengabdian lah saya sebutnya. Iya. Habis itu balik lagi ke urusan koperasi. Iya. Gimana bisa diceritakan? Jadi gini, ternyata hati saya memang koperasi. Oh. Jiwa saya adalah jiwa koperasi. Tapi koperasi yang sebenarnya atau koperasi yang ideologis. Apa itu? Iya. Dan sering ketika saya menyampaikan kepada banyak orang yang notabene mereka sudah berkoperasi puluhan tahun, mereka kaget ketika saya sampaikan apa itu koperasi. Apa mereka suka? Mereka rata-rata menjalankan koperasi berdasarkan, kalau saya pakai bahasa awam adalah melihat senyatanya, bukan melaksanakan yang seharusnya. Artinya apa? Mereka melihat bahwa koperasi itu adalah tempat pinjam uang. Mayoritas orang kan semacam itu. Image-nya. Makanya generasi milenial nggak tertarik dengan koperasi karena, mohon maaf, identik dengan rentenir. Identik dengan rentenir. Padahal seharusnya, kalau berdasarkan analisis saya, bahwa koperasi itu ya
dari, oleh, dan untuk anggota. Artinya bukan segelintir orang yang punya modal besar lalu dipinjamkan kepada banyak orang dan dia menghasilkan uang dengan badan hukum koperasi. Itu fakta yang terjadi sekarang. Memang demokrasi ekonomi ya koperasi. Jadi saya ingat tuh beberapa bulan yang lalu saya di Banda. Ya. Di situ ada rumah pengasingan Bung Hatta. Ya. Sumber berita di situ dan pembantu, jadi udah kakeknya dia, dia bilang bahwa rumusan mengenai pasal 33 Undang-Undang Dasar dan koperasi itu adalah dari gedung itu. Lah itu. Ya rumusannya adalah dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Itu demokrasi ekonomi. Iya, pasal 33 ayat 1. Ayat 1. Yang Undang-Undang Dasar 45. Iya, yang dulunya di penjelasannya itu muncul bahwa badan yang paling cocok adalah koperasi. Tapi setelah amandemen kok hilang gitu loh. Iya. Itu liberalisasi. Itu saya nggak tahu kok hilang kata-kata koperasinya. Padahal inti dari negara ini seharusnya itu gotong royong dan sebagainya. Tapi kenapa yang seharusnya itu dilaksanakan kok malah dihilangkan oleh para punggawa-punggawa kita gitu loh. Yang merusak itu kan mereka juga sih sebenarnya. Iya. Jadi gini Mas, kembali ke koperasi, masih banyak orang yang mengatakan berprasangka bahwa koperasi itu adalah simpan pinjam, ternyata itu hanya di Indonesia, Mas. Oh. Seharusnya simpan pinjam itu bukan koperasi, tapi bagian dari koperasi boleh. Unit dari koperasi boleh. Artinya apa? Koperasi kita nggak usah melihat definisi dari undang-undang atau dari manapun lah. Saya terus terang aja bisa mengerti apa itu koperasi setelah banyak mengikuti, banyak membaca dan sebagainya. Ternyata definisi koperasi sangat sederhana, Mas. Gimana tuh? Koperasi adalah menyatukan kesamaan menjadi kekuatan. Menyatukan kesamaan menjadi kekuatan. Nah, sementara di Indonesia itu mayoritas yang berbeda-beda disatukan. Yang muncul bukan kekuatan tapi konflik. Yang muncul bukan kekuatan tapi konflik. Ya, contohnya KUD. KUD sekarang mayoritas sudah habis. Hidup enggan, mati tak mau. Kenapa? Mati juga. Karena di situ bermacam-macam kepentingan masuk. KUD seharusnya anggotanya hanya petani. Dulu awalnya Koptan, Koperasi Tani. Koperasi Tani, terus akhirnya muncullah KUD. Ternyata dulu Kompas mengatakan bahwa KUD adalah ujung tombak pemerintah, itu benar. Jadi itu adalah proyek politik. Kenapa? Untuk menjadi ujung tombak pemerintah pusat, sehingga KUD ini menjadi seolah-olah pemerintah pusat itu adalah dermawan gitu loh. Sehingga banyak kucuran yang dilarikan ke sana. Cuman kelemahannya di situ banyak kepentingan di dalam sebuah wadah. Kalau di situ banyak kepentingan, banyak perbedaan, maka di situ akan terjadi konflik. Contohnya begini, seharusnya KUD semuanya anggotanya petani. Sehingga ketika petani itu bersatu, maka menjadi sebuah kekuatan yang punya bargaining. Tapi yang muncul di situ ada petani, ada pedagang. Keinginan petani dalam membeli pupuk harga murah. Keinginan pedagang dalam menjual pupuk harga tinggi. Keinginan petani dalam menjual hasil produksi pertanian itu harga tinggi. Tapi di situ ada tengkulak. Anggotanya pedagang pinginnya harga rendah. Ketemu dalam sebuah forum, namanya kalau di koperasi rapat anggota. Nah, di rapat anggota itu kan yang jago ngomong kan yang menang. Yang jago ngomong di sini pedagang. Sehingga kapan petaninya mau kaya? Galongan dopok ya. Kalau orang Pekalongan dopoknya pinter nih, wong dagang. Iya. Karena memang dengan mulutnya dia bisa meyakinkan pembeli. Iya. Nah, itulah sehingga yang muncul di Indonesia itu adalah koperasi serba usaha, sementara di negara-negara Skandinavia, terus di negara-negara yang dekat Australia itu namanya apa itu di sana? Ada Selandia Baru. Nah, salah satunya adalah Selandia Baru. Itu koperasi, satu negara satu koperasi. Usahanya satu. Apa? Anggotanya adalah semuanya peternak sapi perah. Jadi dan memang sana memang penghasil susu sama. Iya, kebetulan
banyak anggotanya, ada satu anggotanya yang orang Indonesia tuh berwarga negara sana. Kebetulan duta besarnya kan Tanto Yahya. Yang kemarin. Iya, dia mengupas tentang orang Indonesia yang hidup di sana. Kalau nggak salah dia punya diaspora namanya. Sekitar 150.000 ekor sapi. Besar juga. Ya. Kenapa mereka bersatu? Mereka bersatu supaya yang pertama mereka menjalin kekuatan, sehingga ketika ada pembeli atau buyer yang datang itu lewat satu pintu. Dia nggak bisa mempermainkan satu persatu. Kesepakatan terjadi, akhirnya win-win solution. Simbiosis mutualisme. Itu satu negara satu koperasi. Ada yang lebih hebat lagi. 3 negara satu koperasi, Mas. Di pusatnya di Belanda. Anggotanya tersebar di Belanda, Belgia, dan Jerman. Iya, itu sekitar itu. Iya, itu produknya yang masuk ke Indonesia namanya es krim Campina dan Frisian Flag. Itu maaf, dia punya. Saya nyebut merek, tapi memang ini harus disebut. Itu dia punya produk koperasi sana. Itu produk koperasi. Jadi itu milik para peternak sapi perah. Karena untuk mendirikan pabrik biaya yang tinggi, mari kita bersatu bikin pabrik untuk meningkatkan nilai tambah dari susu. Kayak macam holding itu ya? Iya. Jadi di Belanda itu? Ya, jadi di Belanda itu pusatnya. Namanya Campina Co-op. Jadi koperasi Campina dan Friesland Co-op. Itu kan es krim? Es krim dan susu kental manis. Iya. Dan olahan ya? Iya. Dan olahan ya? Olahan. Terkenal itu memang di sana itu? Iya. Dan kita impor dari mereka ya? Iya. Oleh koperasi? Merekanya koperasi. Lah ya? Kalau di sininya pedagangnya bukan koperasi. Oh iya, kalau itu memang di sini kan biasa nggak jelas kan di sini tuh. Iya. Ya, misalnya kan bisa aja misalnya harusnya kerjasama antara koperasi dengan koperasi gitu. Iya. Koperasi dunia dengan ini gitu ya. Dan itu mereka memiliki macam holding itu ya. Iya. Modal. Holding itu adalah milik para peternak sapi perah. Pemiliknya peternak sapi perah. Bukan misalnya badan usaha lain ya. Bukan. Nah, koperasi kan badan Jadi, usaha juga kan. Mereka koperasi adalah perkumpulan. Mendirikan perusahaan namanya PT. Nah, PT-nya itu yang bergerak, tapi modal saham terbesar dimiliki oleh para anggota dalam bentuk koperasi. Perusahaannya pemasaran aja. Ya. Ekspor impor mungkin kalau dan produksi, Mas. Dan produksi. Tidak hanya tapi produksi juga. Nah, itu kan bisa ditiru itu ya. Seharusnya demikian. Nah, satu lagi ini kita kembali ke New Zealand, Mas. Kita kembali ke New Zealand. Nah, di New Zealand kan itu koperasinya namanya Fonterra. Nama koperasinya Fonterra. Ketika dia sudah besar, dananya sudah besar, barulah dia buka unit kredit, bukan unit simpan pinjam. Karena nggak ada simpannya. Dia memberikan pinjaman kepada anggota untuk meningkatkan usahanya. Dan yang hebat lagi di sana tidak ada, kalau kita kan jangan ini riba, ini dan sebagainya. Di sana nggak ada. Nggak ada istilah itu, tapi anehnya di sana pinjaman jasa atau bunganya 0%, Mas. Untuk anggota. Untuk anggota 0%. Kenapa 0%? Karena itu uangnya anggota dipinjamkan kepada anggota. Sekarang masih ada. Oh iya, masih ada. Terus LPDB dari Kementerian Koperasi juga mengucurkan kredit untuk koperasi, namanya LPDB itu. Nah itu. Jadi kenapa generasi milenial itu tidak tertarik koperasi? Karena mereka melihat senyatanya, bukan seharusnya. Karena kalau dia melihat senyatanya, maka dia hanya melihatnya mayoritas di Indonesia adalah KSP. Sementara KSP? Koperasi simpan pinjam. KSP. Iya, karena di istana juga ada KSP. Iya, kantor staf presiden. Iya, di sana. Nah, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk, karena profesi saya sebagai pelatih koperasi atau pemandu koperasi. Diberi kesempatan keliling Indonesia dari Papua sampai Aceh. Ketika saya masuk ke koperasi simpan pinjam, mayoritas bahkan 90% lebih koperasi simpan pinjam jauh rohnya dari koperasi, Mas. Rohnya jauh dari koperasi. Iya. Sehingga saat ini saya bersama teman-teman, saya bergabung di Lapenko dan ada
saya mendirikan bersama teman-teman pelatih itu ada namanya Koperasi Perak. Koperasi Perak adalah koperasi pemandu ekonomi rakyat yang usahanya bukan simpan pinjam, bukan perdagangan, ya perdagangan, tapi perdagangan jasa. Ya, kalau tadi simpan pinjam lebih ke bisnis murni ya. Lebih ke apa namanya menguntungkan pemodal. Ya kayak usaha biasa. Iya, kayak bank. Bank. Sangat bankable itu kalau itu. Sangat ke bank bukan ke koperasi. Nah, kalau koperasi simpan pinjam yang benar itu di Indonesia yang saya lihat baru ada 3. Satu Koparis di Jawa Barat. Yang kedua Koperasi Sedulur Dewi Berkah atau disingkat Sedekah itu di Jawa Tengah. Dan satu lagi Koperasi Amanah di Pemalang. Yang Koparis dengan Koperasi Sedekah itu jasanya 0%, baik jasa simpanan maupun pinjaman. Karena kita menggunakan ideologi koperasi bahwa koperasi adalah menolong diri sendiri secara bersama-sama. Sehingga silakan yang punya lebih uang itu disimpan di koperasi. Untuk apa? Untuk memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan uang. Tidak dikenakan jasa, kenapa? Karena memang jasa itu seharusnya untuk biaya operasional koperasi. Kalau biaya operasional koperasinya 0, ya gimana? Nggak perlu jasa. Nggak perlu jasa. Dan mohon maaf kalau nggak salah, saya pernah membaca bahwa ternyata memberikan pinjaman itu pahalanya 27 kali lipat dari infak atau sedekah. Itu hadis kalau nggak salah. Itu hadis. Karena menolong betul ya. Ada aspek sosialnya lebih kuat ya. Iya. Rasul orang yang hidup zaman itu dan dia tidak sekolah, dia umi, tidak bisa baca tulis. Tapi pola pikirnya sudah pola pikir milenial sekali. Kenapa? Kalau saya memberikan hibah, artinya orang itu nggak akan bertanggung jawab, maka habis. Tapi ketika memberikan pinjaman, mereka akan, oh saya dipinjami, walaupun tidak memberikan kelebihan. Artinya dia memberikan semangat, motivasi kepada orang yang dipinjam untuk bergerak, yang akhirnya bisa mengembalikan. Itu Rasul zaman itu loh, hebatnya. Ya, tapi memang kalau Rasul kan kata Allah itu. Iya, itu hadis. Itu hadis. Nah, jadi dari dasar itu alhamdulillah itu para anggota koperasi itu kita selalu sampaikan itu, oh iya, daripada kan di dalam sebuah kelompok di situ ada yang miskin, ada yang kaya. Yang miskin kadang-kadang mau pinjem ke yang kaya malu. Makanya mari kita bikin wadah. Memang benar-benar ini yang punya uang silahkan simpan, yang butuh uang silahkan pinjam tanpa jasa, tanpa bunga. Itu kan dilembagakan. Iya. Dan alhamdulillah mereka juga tidak begitu saja membayar. Artinya apa? Mereka berterima kasih ketika membayar. Ini saya kemarin pinjam untuk jualan dapat untung, maka saya kembalikan lebih tanpa perjanjian. Tanpa perjanjian. Itu masih ada ya? Alhamdulillah baru ada 2. Itu kan yang tadi 3 itu dulu. Iya. Koperasi di apa namanya? Di Jawa Barat. Jawa Barat. Anggotanya se-Jawa Barat, terus di Jawa Tengah anggotanya se-Jawa Tengah dan di Pemalang. Nah, yang di Pemalang ini yang agak beda. Jadi dia sebenarnya koperasi produsen yang anggotanya adalah ibu-ibu yang memproduksi dengan bahan baku bandeng. Ketika sudah jalan, maka muncullah kalau di dalam akuntansi adalah dana cadangan yang dikumpulkan dari SAU. Nah, dana cadangan besar untuk apa ini? Oke lah kita pinjamkan kepada anggota tapi tanpa jasa. Hampir sama dengan Fonterra. Oke. Tanpa jasa. Cuman ini nanti yang di New Zealand tadi ya. Ya. Cuman ini nanti diwajibkan setiap membayar itu ditambah 1% dengan simpanan wajib pinjam. Simpanan wajib pinjam atas nama pribadi itu nanti dapat diambil kembali. Akunnya sendiri. Akunnya sendiri. Nah, ketika rapat anggota dihitung biayanya berapa untuk unit simpan pinjam. Dalam 1 tahun ya? Dalam 1 tahun. Maka ditanggung bersama, dipotong dari simpanan wajib pinjam itu. Ada bunga nggak? Nggak ada kan? 0. Nah, dan mereka tidak pernah mempermasalahkan ini riba, tidak riba, ini syariah, tidak syariah. Ini ideologi koperasi.
ente yang maksud tadi ideologi koperasi. Kita tidak pernah mengatakan istilah pakai agama. Apakah kalau zaman Orde Baru itu kan koperasinya dimobilisasi tadi? Iya. Karena itu dianggap sebagai agen pemberian derma. Iya. Ya kan? Image-nya kan begitu. Iya. Sedangkan sekarang kan nggak begitu banyak bertahan. Kalau dari sisi jumlah pasti berkurang. Karena dulu itu kan hanya untuk jargon dan segala macam kan. Yeah. Omongan pejabat kan ngedebus kan. Tapi faktanya kan tadi jangan sampaikan senyatanya begitu. Iya. Yeah. Nah menurut saya kan berat. Menurut saya berat kalau gitu ya aspek yang jenengan tadi yang ente sampaikan tadi itu ideologi tadi. Karena ada kerelaan. Karena ada keikhlasan pasti itu. Dan ini satu lagi ialah trust. Iya, betul. Berat itu kan di situ. Mas Pandu tahu era sekarang tuh, individualis banget semua orang. Tapi saya mau tanya, kenapa bisa begitu? Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya bukan itu yang utama, bukan itu. Walaupun itu juga bisa menjadi yang keuntungannya bukan satu-satunya ya. Tapi trust tadi. Trust, memang iya. Itu saya sepakat yang Mas NS sampaikan, sepakat. Tapi yang utama adalah orang Indonesia lebih suka beli kucing dalam karung. Kadang-kadang dia ikut sesuatu tapi tidak tahu apa itu sesuatu itu. Mayoritas pengelola koperasi mereka belum paham betul tentang koperasi. Ada yang aneh ketika dalam kasus kayak Pemalang tadi misalnya atau Jawa Barat tadi dan Jawa Tengah tadi itu kan melampaui, tidak semata-mata karena kan bukan pelaku usaha bisnis, bukan, tetapi adalah komunitas menurut saya. Seharusnya koperasi itu bukan bisnis, tapi ya itu tadi kembali ke awal, menyatukan kesamaan menjadi kekuatan itu. Seharusnya ke sana. Nah, itu memang harus merubah mindset, Mas. Merubah mindset. Artinya kalau Anda berkoperasi, maka Anda siap untuk kaya bersama, bukan kaya pribadi. Nah, sehingga pendidikan anggota menjadi penting. Nah, saya di Lapenkop, salah satu pemandu Lapenkop saya ini, itu apa itu Lapenkop? Lembaga Pendidikan Perkoperasian. Itu di bawah Dewan Koperasi Indonesia. Pusat ya? Ya. Yang di pusat namanya Lapenkop, yang di tingkat provinsi namanya Lapenkopwil, yang di tingkat kabupaten namanya Lapenkopda, daerah, wilayah daerah. Nah, itu fungsinya adalah bagaimana hanya menunjukkan kepada insan koperasi, mereka anggota koperasi, ini loh koperasi, Dan alhamdulillah dari hasil yang sudah dicapai Lapenkop sudah sangat banyak. Salah satunya di Jawa Barat, ini nggak tahu, saya cari contoh di Jawa Tengah agak susah kecuali Amanah itu ya. Di Jawa Barat itu ada namanya KUD Cisarua, sudah puluhan tahun berusaha di bidang susu, anggotanya peternak sapi perah, dan sudah puluhan tahun dibina oleh Dinas Peternakan. Ternyata kualitas susunya paling rendah se-Jawa Barat. Tapi ketika Lapenkop masuk, hanya dalam jangka waktu 1 tahun, jadi nomor 1, Mas, kualitas susunya. Ternyata bukan dinas dinas peternakan itu tidak berhasil, dia berhasil. Tapi mindset itu yang perlu dirubah. Karena para anggota tidak percaya dengan pengurusnya, maka susunya dia seenaknya sendiri, ada yang dicampur air, dicampur santan. Tapi ketika mendapatkan pendidikan anggota, ternyata koperasi itu bukan milik pengurus, bukan milik Pak Kepala Desa, tapi milik anggota kita semua. KUD disingkat ketuanya untung. Lah, image itu masih sangat kental sampai sekarang. Nah, itu ente dan tim itu mengembalikan hitohnya sebagai koperasi itu apa? Tadi ya. Nah, itu dalam jangka waktu setahun menjadi terbaik kualitasnya. Itu pasti kan intervensi karena ingin kondite di depan atasan. Sekedar kalau ada pemeriksaan dapat programnya punya legitimasi. Bisa semacam itu. Itu ya. Nah, itu titik masuknya. Nah, itu di pendidikan anggota itu. Di pendidikan anggota akhirnya
ya itu salah satu aneh, ada yang aneh. Salah satu indikator pendidikan anggota adalah pengurusnya diganti oleh rapat anggota. Oh iya, kedaulatan kan di anggota. Iya, akhirnya karena anggota tahu maka mengadakan rapat anggota dan pengurusnya diganti kecuali sekretarisnya karena dianggap sekretarisnya amanah. Sekretarisnya naik jadi ketua. Setelah itu mereka susunya sudah tidak diapa-apakan lagi, jadi nomor 1. Berubah. Iya. Alhamdulillah. Saya kira kasus di Indonesia banyak yang begitu ya. Mayoritas. Mayoritas semacam itu. Kenapa? Mereka nggak tahu kalau koperasi itu milik dia. Memang kalau birokrasi ikut campur itu, everything ya, dalam seluruh hal pasti rusak. Boleh birokrasi ikut campur, tapi yang ikut campur itu tolong dia belajar dulu. Nggak usah, mending nggak usah terlalu gitu ya? Campur. Gitu. Karena tidak hanya pada kasus ini ya. Begitu kan kita tahu logika penganggaran. Kan kalau kerja kalau ada anggaran, kan mental birokrat kita kan begitu. Ya, tapi mohon maaf. Untuk yang di Kabupaten Bogor itu kan menguntungkan petani, bukan birokrasinya yang keliru. Oh begitu. Artinya apa? Artinya dinas peternakan kan benar menyampaikan pelatihannya. Kan namanya sistem. Tidak bisa, tidak dapat, tidak boleh bahkan menurut saya. Iya. Pada kebaikan selera orang. Oh nggak bisa, nggak bisa. Artinya kan kembalinya di Cisarua tadi kan, iya kan pada kasus yang buruk dulu. Iya. Walaupun di Bogor tadi baik. Iya. Tapi ini kan selera. Iya. Kalau itu kan pemurnian, purifikasi, kembali pada hitoh kan begitu. Betul. Hitoh koperasi kan. Iya. Tapi poinnya adalah untuk membangun sistem yang baik sebagai unit usaha misalnya. Koperasi ini, menurut saya memang mandiri kan akhirnya, lepaskan dari birokrasi. Baik dalam arti baik, apalagi dalam arti buruk, gitu loh. Betul. Kalau menurut saya begitu. Jadi kembali ke Lapenkop itu banyak belajar dari LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, Mas. Bukan LSM yang suka tanda kutip gitu, saya nggak perlu sebutkan. Biarlah mereka. Tapi alhamdulillah kita banyak kerjasama dengan LSM yang pemberdayaan masyarakat, sehingga kita punya prinsip dan itu ditemukan bersama. Bukan mereka butuh kita, bukan mereka butuh ilmu kita, tapi mari kita gugah mereka untuk menemukan sebenarnya apa sih kebutuhan mereka. Penyadaran. Iya. Itu tugas ente selama ini. Iya. Jadi sebenarnya mereka sudah punya banyak. Iya. Mereka sudah punya banyak apa yang harus dilakukan sehingga mereka bisa maju. Cuman mereka tidak bisa tidak bisa membangunkan kalau saya bahasakan. Banyak itu sedang tidur, sehingga itu harus dibangunkan sehingga bangun dan menjadikan kekuatan bagi mereka. Tetap penyadaran lah. Iya. Karena mereka kan punya sarana prasarana, komitmen sudah lama, tapi kok nggak tumbuh dengan baik kan begitu. Betul. Karena banyak sebab. Nah ini kan tugas jenengan itu kan menggugah, gitu ya, mengembalikan pada hitahnya aja. Jadi kami ke sana bukan membawa ilmu baru. Tapi kami menanyakan, Bapak punya apa? Sekarang apa yang Bapak kerjakan atau Ibu kerjakan? Nah, kelihatannya sebaiknya gimana? Itu mereka yang jawab sendiri akhirnya, karena mereka jawab sendiri, maka implementatif sekali. Gitu. Ya, merestorasi. Merestorasi. Jadi kami nggak bawa apa-apa sebenarnya. Tapi, ya, fasilitator lah Pak ya. Jadi kumpulkan, ngobrol, akhirnya mereka menemukan apa yang harus mereka kerjakan untuk pengembangan diri mereka atau komunitas mereka. Semacam itu berapa yang sudah Mas Pandu lakukan? Wah, nggak terhitung. Nggak terhitung ribuan. Hidup semuanya. Iya. Jadi sepanjang 2010. Saya bergerak di bidang ini mulai tahun 95, Mas. Nah, 2010 itu ketika saya ingin kembali ke kampung halaman, bukan ke kampung halaman. Ternyata di sini meyakinkan orang agak susah. Saya sempat 7 tahun kolap. 7 tahun nggak dapat apa-apa di sini, 2001 sampai 2008. Dan ditolong akhir 2008, ditolong saya masuk ke Panwaslu. Itu udah mulai bangkit. Ribon. Iya. Hanya untuk hidup, setelah itu kembali ke habitat koperasi lagi. Yang aku dengar juga soal mendigitalkan. Digitalisasi, di mana itu letaknya? Sekarang kan eranya era digital, era digital. Dan program Kementerian Koperasi adalah digitalisasi 500 koperasi.
Nah, saya tidak apa namanya melaksanakan yang disampaikan oleh Menteri Koperasi, tapi memang sejak tahun ya 10 tahun yang lalu lah. Udah duluan. Iya, sejak 10 tahun yang lalu saya sudah mencoba koperasi itu harus maju sehingga koperasi harus modern. Itu yang didigitalkan di bagian apa? Nah, untuk koperasi harus modern, maka kami tim namanya Sikadu. Timnya namanya Sikadu. Apa itu Sikadu? Sistem Informasi Keuangan Terpadu. Kami itu nama tim juga, nama produknya juga Sistem Informasi Keuangan Terpadu. Nah, itu kami membuat sebuah sistem yang awalnya offline. Awalnya offline, tapi sekarang sudah mulai saya tinggalkan offline-nya, kita masuk ke online. Karena mereka sudah jalan sendiri. Iya. Secara otomatis. Secara otomatis, dan sekarang eranya kan era online. Sehingga kami membuat sistem atau membangun, bukan membuat ya, membangun ya. Mendevelop sistem apa namanya? Mereka operatornya hanya memasukkan kas masuk dan kas keluar. Maka laporan keuangan standar akuntansi koperasi jadi. Sampai saat ini kan salah satu kendala kenapa koperasi RAT-nya telat itu karena membuat laporan keuangan. Maka dengan sistem ini per 31 Desember kan tahun buku koperasi kan 1 Januari sampai 31 Desember. Buka buku. Ya. Per 31 Desember laporan keuangan sudah siap. Yang di dalamnya ada neraca, ada perhitungan hasil usaha atau PHU, balance sheet ya. Ya, ada arus kas, ada perubahan modal, ada analisa laporan keuangan. Itu buku besar kalau salah itu ya. Kalau buku besar itu namanya General Ledger. General Ledgernya juga ada. Dan yang paling utama mereka kadang-kadang kesulitan menghitung SHU bagian anggota. Ini tidak perlu menghitung SHU bagian anggota sudah jadi. Ya karena sehari-hari otomatis. Iya. Nah, tambahan lagi anggota ketika memerlukan informasi tentang transaksinya dengan koperasi tidak perlu datang ke koperasi. Ya, cukup lihat aja. Setiap anggota akan mendapatkan username dan password. Sehingga melalui gadget yang dia punyai, dia bisa melihat, melihat simpanan saya berapa, saldo pinjaman saya berapa, belanja saya sampai hari ini totalnya berapa. Ada semua. Ada. SHU saya sampai hari ini berapa. Itu hanya bisa dilihat dari gadget. Belum RAK udah tahu ya? Iya. Udah tahu. SHU-nya berapa ya? Sudah tahu. Udah tahu. Dan tambahan lagi, dia bisa belanja online, Mas. Cuman belanja online-nya adalah belanja online ke koperasi, cukup dari gadget. Oke, thank you, Mas Madu. Sukses selalu. Sip. Terima kasih, Mas. Sobat, kita akan jumpa di kali kesempatan usai bincang yang sangat inspiratif dari pelaku membantu rakyat koperasi. Sampai jumpa.